Film diawali dengan memperlihatkan dengan seorang laki-laki yang bernama Jojo. Ini dia cecunguknya. Dia bekerja di sebuah peternakan sapi dan sangat dipercaya oleh bosnya yang bernama Antonio. Ini dia bebeleguknya. Antonio menyuruh Jojo untuk mengantarkan sapi miliknya kepada seorang pelanggan yang telah membeli sapinya. Setibanya di tempat transaksi jual beli sapi, Jojo langsung menyerahkan sapi tersebut kepada seorang pelanggan yang bernama Mando yang sudah lama menunggunya. Sapi itu pun kemudian langsung diangkut dan dibawa olehnya. Tak lama kemudian, Jojo bertemu lagi dengan seseorang yang bernama Pedro. Ia sedang mencari 2 ekor sapi untuk menggantikan sapi miliknya yang telah mati oleh badai. Kemudian Jojo menawarkan sapi kepada Pedro. Tawar-menawar pun terjadi di antara mereka. Sampai pada akhirnya, Jojo memberikan diskon dengan syarat Pedro harus membeli 3 ekor sapi sekaligus. Pedro pun setuju akan syarat yang diberikan oleh Jojo. Akhirnya mereka pun sepakat berikut dengan uang mukanya. Jojo kemudian pulang. Setelah sampai di peternakan, ia langsung memberikan uang hasil penjualan sapi tadi kepada si bos. Kemudian ia dikenalkan oleh Antonio kepada bos besar pemilik asli peternakan, sekaligus anggota kongres yang mencalonkan diri untuk menjadi gubernur di daerah tersebut, yaitu daerah Ilaya. Bos besar itu bernama Freddy Ibasco. Di saat itu Ibasco sedang melakukan rapat dengan semua jajaran direksi sekaligus tim suksesnya, untuk membahas soal kampanye dan rencananya yang akan membangun bandara bebas di daerah tersebut, dan ia ditemani oleh 2 wanita cantik sekretaris pribadinya, sekaligus teman bercocok tanam dan bermantap-mantapnya yang bernama Karen dan Nicole. Tak lama kemudian, Ibasco menyuruh Antonio untuk membawa Karen dan Nicole pulang ke villa pribadi miliknya. Antonio lalu menyuruh Jojo untuk mengantarkan wanita cantik itu pulang ke villa pribadi bos besarnya itu. Ia kemudian segera pergi bersama kedua wanita cantik tersebut. Sebelum pergi, Jojo meminta izin untuk pulang cepat setelah mengantarkan mereka dan disetujui oleh Antonio. Setelah mengantarkan Karen dan Nicole, Jojo kemudian pulang ke rumahnya. Setelah Jojo sampai di rumahnya, Jojo disambut oleh seorang wanita cantik dan bohai tentunya. Rupanya ia mempunyai seorang istri cantik yang bernama Carmela. Ini dia orangnya. Melihat Carmela memakai baju tipis semriwing dan menggoda, membuat Jojo sangat tingkat tinggi. Kemudian tanpa aba-aba, Jojo langsung mencangkul Carmela. Namun ia lakukan dengan cara kasar dan memaksa, sehingga membuat Carmela kesakitan dan tidak menikmati permantapan tersebut. Ternyata si Jojo ini orang yang temperamental dan kasar terhadap istrinya. Dia sering melakukan KDRT terhadap Carmela. Di tempat lain, sore itu Ibasco pulang ke villa pribadinya. Ia disambut oleh Karen dan Nicole, dan tak berselang lama, terjadilah adegan bercocok tanam di antara mereka bertiga, yaitu 1 versus 2. Nah, si Ibasco ini mempunyai hobi yang sangat mendancukan dan aneh cuk, yaitu suka melakukan mantap-mantap dengan 2 orang wanita, yaitu 1 versus 2. Sementara itu, setelah selesai bermantap-mantap, Jojo kemudian pergi mencuri sapi milik bosnya yang bernama Antonio tadi. Namun tiba-tiba, Antonio datang bersama polisi setempat dan langsung menangkapnya dan menjebloskannya ke dalam penjara. Keesokan harinya, Carmela datang ke kantor polisi untuk melihat keadaan suaminya. Di situ si Jojo laknat ini menyuruh Carmela pergi untuk menemui Antonio, dan meminta Antonio untuk membebaskannya dari penjara. Meskipun sering diperlakukan dengan kasar, Carmela sangat mencintai Jojo, dan siap melakukan apa saja agar Jojo bisa bebas dari penjara. Lalu Carmela pergi ke peternakan untuk menemui Antonio. Namun baru saja sampai pintu gerbang, satpam peternakan langsung mengusirnya. Antonio tidak mengizinkan keluarga Jojo untuk masuk ke peternakannya. Kemudian Carmela menemui langsung Antonio yang sedang melakukan kampanye untuk Ibasco. Namun, sepertinya Antonio enggan untuk menemuinya. Tak lama setelah itu, tiba-tiba ia dihampiri dan diperlakukan dengan baik dan ramah oleh seorang wanita cantik dan bohai. Dan ternyata wanita itu adalah istrinya Ibasco yang bernama Amor. Carmela kemudian memohon Amor untuk berbicara dengan Ibasco untuk membebaskan suaminya dari penjara. Setelah selesai berkampanye, Amor pulang ke rumahnya. Akan tetapi setelah masuk ke dalam kamarnya,
ia melihat suaminya sedang bermantap-mantap dengan Karen dan Nicole. Amor pun marah dan langsung mengusir Karen dengan Nicole untuk keluar dari kamarnya. Setelah Karen dan Nicole pergi, lalu Amor mengajak Ibasko untuk membicarakan kejadian yang baru saja terjadi. Amor sangat kecewa sekaligus marah dengan apa yang dilakukan oleh Ibasko. Ternyata itu bukan pertama kalinya Amor melihat Ibasko berselingkuh dan bermain wanita, tapi sudah sering. Karena sudah merasa capek, Amor mengancam akan menuntut cerai suaminya. Akan tetapi, bukannya takut atas ancaman istrinya, Ibasko malah bahagia. Dengan senang hati dia akan mempercepat perceraian mereka. Situasi pun menjadi terbalik. Malah Amor yang sekarang tak berdaya dan kena mental. Di malam harinya, Amor menceritakan semua kepada Antonio. Kemudian Antonio memberi saran agar Amor tetap bertahan. Karena untuk sampai di titik sejauh ini, yaitu menjadi istrinya Ibasko, prosesnya sangatlah tidak mudah. Keesokan harinya, Amor pergi menemui Carmela di rumahnya. Amor menanyakan anak Carmela, namun ternyata Carmela tidak mempunyai anak, dikarenakan si Jojo laknat ini mandul. Bagi Carmela, tidak bisa mempunyai anak bukanlah suatu alasan untuk pergi meninggalkan Jojo. Carmela sangat mencintai Jojo, namun si Jojonya saja yang sangat bodoh dan tidak tahu diri, dan tidak tahu caranya bersyukur. Lalu Carmela menanyakan bagaimana tanggapan Ibasko soal membebaskan suaminya. Namun Ibasko belum menyetujuinya. Kemudian Carmela meminta untuk bertemu Ibasko secara langsung. Amor pun menyetujuinya. Tapi dengan satu syarat, Carmela harus bercocok tanam dan bermantap-mantap dengan Ibasko. Amor bersedia membayar mahal sekaligus membebaskan Jojo dari penjara. Asal Carmela setuju dan bisa membuat Ibasko bahagia. Amor membujuk Carmela agar mau melakukan ide gilanya itu. Akan tetapi Carmela menolak keras tawaran Amor tersebut. Karena Carmela tidak ingin mengkhianati suaminya, waktu pun terus berlalu. Carmela pergi ke kantor polisi untuk melihat keadaan suaminya. Namun polisi tidak mengizinkan dia masuk, karena Jojo sedang diisolasi. Polisi tersebut kemudian memberikan Carmela nomor HP seseorang dan menyuruh untuk menghubunginya. Menurut polisi, orang itu bisa menolong dan menyelamatkan Jojo. Ternyata orang itu adalah Amor. Ia sengaja mengisolasi Jojo, agar Carmela bersedia melakukan apa yang Amor inginkan tadi. Dengan berat hati, Carmela pun bersedia melakukannya. Lalu Amor menelepon polisi dan memerintahkan untuk membebaskan Jojo dari isolasi. Carmela meminta Jojo dikeluarkan dari penjara dan bukan hanya dari sel isolasi. Namun Amor menolak, karena hanya Ibasko yang bisa melakukan hal tersebut. Amor kemudian mengajak Carmela masuk ke dalam mobilnya, dan mereka pun pergi dari tempat itu. Di tengah perjalanan, Carmela meminta turun dari mobil. Ia tidak tahu bahwa ia akan diajak ke Manila dan belum sempat berkemas. Namun semua itu sudah Amor siapkan. Amor memberitahu tentang Ibasko yang suka bermantap-mantap dengan sekretarisnya yang bernama Karen tadi. Amor yakin, ketika Ibasko melihat Carmela, Ibasko akan langsung suka kepada Carmela dan akan lupa kepada sekretarisnya. Itulah alasannya mengapa Amor mengajak Carmela untuk membantunya. Mengetahui hal itu, Carmela meminta bayaran $10 juta kepada Amor untuk semua yang akan ia lakukan. Bukan hanya tentang membebaskan suaminya lagi. Mereka kemudian melakukan tawar-menawar dan akhirnya deal. Ketika sampai di Manila, Amor mengenalkan Carmela dengan seseorang yang bernama Jack. Amor meminta Jack untuk mendandani Carmela secantik dan sebohai mungkin dari sebelumnya, sehingga Ibasko langsung sange dan tertarik ketika melihat Carmela. Setelah itu, Amor pergi menemui Karen di salah satu restoran. Karen diperintahkan oleh Ibasko untuk menyerahkan surat perceraian dan meminta Amor untuk segera menandatanganinya. Hal itu membuat Amor marah. Ia belum siap kehilangan semua yang ia miliki, dan tidak ingin posisinya digantikan oleh Karen. Amor kemudian membuang surat yang belum ia tanda tangani itu ke wajah Karen. Lalu dengan amarah yang tinggi, Amor menyuruh wanita pelakor itu untuk pergi dari hadapannya. Scene kemudian berpindah kepada Ibasko yang sedang melakukan rapat dengan para donaturnya, membahas tentang pembangunan bandara bebas di wilayah itu. Ia meminta dukungan para donatur untuk mendukungnya membangun bandara tersebut.
sebagai reputasinya dalam politik dan juga demi kesejahteraan masyarakat. Ia berencana mengangkat Antonio sebagai ketua pemegang bandara tersebut. Namun para donatur menolak dengan keputusan Ibasco, dikarenakan Antonio saat ini sedang terjerat kasus hukum, dengan tuduhan kasus penggelapan pajak yang ia lakukan. Setelah rapat, Ibasco kemudian pulang ke vilanya. Ia terkejut sekaligus terpesona melihat Carmela yang sudah cantik dan terlihat bohai berada di tempat tersebut. Lalu Amor datang dan mengenalkan Carmela kepada Ibasco. Kemudian mereka pun pulang dan langsung tancap gas untuk melakukan adegan bercocok tanam dan bermantap-mantap, yang pastinya dilakukan oleh mereka bertiga, yaitu 2 versus 1. Keesokan paginya, Carmela diajak sarapan bersama oleh Ibasco dan Amor. Terlihat hubungan Ibasco dan Amor kembali harmonis setelah kejadian tadi malam. Sebelum pergi, Ibasco menyuruh Amor pergi ke Ilaya untuk melakukan kampanye untuknya. Setelah Ibasco pergi, kemudian Carmela menanyakan kesepakatan mereka tentang pembebasan Jojo. Amor memberitahu itu akan mudah karena Ibasco terlihat menyukai Carmela. Lalu Amor menanyakan tentang luka memar di tubuh Carmela. Amor tahu Carmela diperlakukan tidak baik oleh si Jojo bangke itu, dan sebagai sesama wanita, Amor sangat mengerti bagaimana rasanya diperlakukan dengan kasar oleh lelaki, dan Amor pernah mengalami hal itu. Ketika mereka berdua hendak pergi ke Ilaya, Ibasco menyuruh pengawalnya untuk menahan Carmela di rumah, dan menyuruh Amor pergi ke Ilaya sendirian. Amor berusaha untuk menelpon Ibasco, namun, HP-nya tidak bisa dihubungi. Kemudian Amor pergi meninggalkan Carmela sendirian. Malam harinya, ketika Ibasco baru saja sampai di rumahnya, ia langsung disambut tamparan dari Carmela. Carmela marah karena Ibasco telah menahannya sendirian di rumah. Namun, Ibasco menanggapinya dengan santai. Kemudian Carmela berkata jujur tentang identitas aslinya, dan memberitahu kesepakatan yang telah dibuat dengan Amor. Ibasco sangat kagum dengan kejujuran Carmela. Ibasco siap memberikan uang 10 juta dan siap membebaskan Jojo dari penjara, dengan syarat Carmela harus tinggal bersamanya dan menjadi teman mantap-mantapnya. Keesokan paginya, Jojo dibebaskan dari penjara berkat kesepakatan Carmela dengan Ibasco di malam itu. Ketika Jojo pulang, Jojo mendapati Carmela tidak ada di rumah, dan tetangga mereka memberitahu bahwa Carmela sudah beberapa hari tidak pulang ke rumah. Sin lalu berpindah ke kantor Ibasco. Ibasco memberhentikan sebagian dan menurunkan posisi karyawan di kantornya, termasuk Karen. Kemudian ia mengenalkan Carmela yang ditunjuk menggantikan posisi Karen sebagai asisten pribadinya. Mendengar hal itu, Karen melakukan protes atas apa yang telah dilakukan oleh Ibasco. Karen merasa Ibasco berusaha menyingkirkannya setelah menemukan asisten yang baru, dan Karen menanyakan soal hubungan mereka. Ibasco menganggap hubungan mereka hanya sebatas TTMM, teman tapi mantap-mantap, tidak lebih dari itu. Di hari berikutnya, Ibasco melakukan pidato di depan semua pendukungnya. Ia memberitahu rencananya untuk membangun bandara bebas di daerah Ilaya. Tiba-tiba Jojo datang untuk bertemu dengan Carmela. Namun, penjaga menahan dan langsung mengusirnya. Kemudian Ibasco memperkenalkan seseorang yang akan menjadi ketua di bandara bebas yang akan ia bangun. Ternyata orang itu bukanlah Antonio, melainkan wali kota Grey. Mendengar hal itu Antonio pun sangat kecewa dan marah. Dengan sangat emosi, Antonio kemudian pergi dari tempat tersebut. Setelah kejadian itu, Amor menemui Ibasco di peternakan dan menanyakan mengapa Antonio tidak ditunjuk sebagai ketua di bandara bebas. Ternyata para donatur tadi tidak suka kepada Antonio, akibat kasus penggelapan pajak yang ia lakukan. Di situ Ibasco juga menyuruh Amor untuk menandatangani surat perceraian mereka. Awalnya Amor menolak menandatangani surat tersebut. Namun, karena diancam dan ditodong pistol oleh Ibasco, dengan sangat terpaksa, Amor pun kemudian menandatangani surat tersebut. Malam itu, Antonio pergi menemui Amor. Mereka minum-minum sambil curhat mengadu nasib yang sama-sama tersingkirkan oleh Ibasco. Di situ mereka berencana untuk membalas perbuatan Ibasco terhadap mereka. Mereka pun bertekad untuk menghabisi Ibasco laknat itu. Keesokan harinya, Jojo kembali menghampiri Carmela yang sedang menemani Ibasco berkampanye keliling kota. Namun,
Penjaga kembali menahan dan mengusirnya. Saat malam tiba, Antonio datang ke rumah Jojo dan langsung membawanya pergi. Ternyata Antonio membawa Jojo menemui Amor. Amor memberitahu bahwa suaminya Ibasco dengan Carmela istrinya mempunyai hubungan terlarang. Jojo mengatakan ingin mendapatkan istrinya kembali. Kemudian Amor memberi saran dan menyuruh Jojo untuk membunuh Ibasco saat Ibasco sedang melakukan kampanye esok hari. Awalnya Jojo menolak saran dari Amor. Namun setelah diancam oleh Antonio, akhirnya dengan terpaksa Jojo pun setuju untuk melakukan hal itu. Keesokan harinya pun tiba, Ibasco sedang berkeliling berkampanye membagikan brosur pemilihan dirinya. Tiba-tiba Jojo datang dan langsung menembak Ibasco hingga tewas. Dan terjadilah baku tembak di antara anak buah Ibasco dan Jojo. Jojo pun tertembak dan tewas di tempat. Lalu Antonio menyuruh Amor untuk berpura-pura sedih. Dan seolah-olah dia tidak tahu apa-apa tentang insiden tersebut. Beberapa waktu kemudian, datang polisi ke rumah Carmela untuk menginterogasinya. Polisi menanyakan seseorang yang terlibat dan menghasut Jojo untuk melakukan penembakan itu. Namun, Carmela mengatakan bahwa dia tidak tahu mengapa Jojo melakukan penembakan tersebut. Sementara itu di kediaman Ibasco, Amor sedang memberikan pidato kepada semua orang, dan mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah hadir dan memberi dukungan kepada Ibasco. Lalu ia mengumumkan bahwa ia akan maju menggantikan Ibasco menjadi gubernur Ilaya. Waktu terus berlalu. Hari itu Amor mengundang Carmela untuk datang ke rumahnya. Setelah bertemu Carmela, Amor memberikan Carmela sejumlah uang dan paspor liburan ke luar negeri, sebagai hadiah karena kini mereka sudah terbebas dari penderitaan yang dilakukan oleh suami mereka, dan akhirnya mereka pun menjadi pasangan dan teman untuk bermantap-mantap. Film diakhiri dengan Amor yang sedang dilantik untuk menjadi gubernur wanita pertama di daerah Ilaya, dan Carmela sebagai asisten eksekutif pribadinya. Sementara Antonio sendiri menjadi ketua di Bandara Bebas, dan akhirnya, film yang banyak menampilkan adegan permantapan ini pun selesai. Secara tidak langsung, menurut saya film ini menggambarkan sisi gelap dunia politisi, meskipun tidak semua seperti itu. Namun, film ini cukup seru dan endingnya pun sangat tidak terduga, dan bisa disebut happy ending. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like dan subscribe-nya ya. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton, dan sampai berjumpa lagi di alur cerita film selanjutnya.